Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, sekarang kita sedikit ada pembahasan ya mengenai ini jenis Sakura Micro. Oke, ini Sakura Micro kita ya. Ini bentuknya aduh ruwet-ruwet pokoknya. Dan ini belum kita ya, belum kita program. Oke, cuma pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai media tanam ya, media tanamnya. Oke, ini media tanam saya menggunakan eh, kompos ya, kompos, tanah, ya, pasir, terus kohe kambing ya. Jadi beberapa macam itu saya campur ya. Dan habis itu untuk atasnya ini yang gundukan ini ya. Ini karena akarnya ada yang halus kemarin, ya udah saya tutup dulu menggunakan tanah berpasir ya. Ya jadi agar lembab dulu, jadi yang halus, akar halusnya itu agar membesar dulu ya. Jadi saya tutup, jadi ini nanti kalau kita siram ataupun kena hujan dia akan turun sendiri, dan beiringnya waktu nanti akar yang halus tadi juga membesar ya. Oke, habis itu ini program kita ya untuk tanaman yang sudah di pot semen gini ya, karena kita gimana ya, kurangnya lahan ya. Jadi ini saya bawahnya ini saya taruh lagi di atas pot ya, di atas pot plastik ya. Ini kan dari semen ya, pot plastik, jadi akarnya juga sudah agak nembus ke bawah. Ini kemarin saya cabut ya. Ini kenapa saya cabut, karena saya lihat ini pertumbuhannya kurang ya. Jadi yang saya fokuskan di sini adalah media tanam ya, sesuai dengan jadwal kita ya. Untuk hari ini kita akan melihat apakah media tanamnya ini terkandung hama atau tidak ya. Nah itu entah itu cacing, keluing, ataupun apa yuk kalau bahasa sini itu gagat, penggerek batang ya, ataupun ada penggerek batang. Jadi apalagi ini musim peralihan ya, musim panas ke hujan, biasanya itu sangat banyak itu binatang-binatang yang gimana ya, kalau yang di tanah itu memang sih menguntungkan ya, menguntungkan. Tapi kalau yang untuk di dalam pot seperti ini ya, ditakutkan ya dia akan memakan ya, merusak akar ya yang sudah kita program ya, akar yang sudah kita pilih untuk dibesarkan supaya dia kelihatan bagus ya, akarnya mencekram ya. Jadi itu. Oke, lalu bagaimanakah ya caranya? Padahal ini kan sudah, ini kurang lebih ya 1 bulan, baru 1 bulan saya pindah, tapi pertumbuhannya ini kurang ya. Jadi alangkah bagusnya kita cek dulu ini ya, apakah ada hama ataukah tidak, ataukah ada semut-semutnya di dalamnya ya. Oke, lalu bagaimana caranya? Yuk kita ikuti video ini ya, ikuti terus. Hal yang pertama yang kita siapkan adalah sebuah ember. Ini nanti buat menaruh air ya. Jadi rencananya pot itu kita akan rendam ya. Kita akan rendam di dalam air. Jadi nanti untuk hamanya nanti dia akan timbul ke atas ya. Rencananya seperti itu. Ember ya, yang jangan terlalu besar sih. Yang penting melebihi dari ukuran pot. Habis itu ya, sekalian aja kita ya, namanya kita rendam ya. Itu kan permasalahannya dari tanaman sakura mikro itu pertumbuhannya lambat mungkin ya, akarnya ya. Jadi kita siapkan bawang merah ya, ini untuk akar. Dan juga ini bagus juga buat hama ya. Jadi hamanya itu apa namanya, dia tidak betah dengan itu aroma dari bawang merah. Dan juga ini bawang putih ya, ini fungsinya buat jamur ya, jamur. Habis itu ini sedikit garam ya. Garam ini buat gimana ya, atau ada cacing kah, atau ya binatang-binatang seperti itulah yang tidak kita perlukan ya. Soalnya untuk ini ya. Tapi ini khusus buat yang tanaman di pot ya, bukan buat yang di ground ya. Saya
saya fokuskan di situ ya, untuk tanaman pot, bukan gronan. Kalau gronan itu aduh gimana ya, itu lain lagi ceritanya ya. Jadi ini oke, bawang merah, bawang putih, terus garam. Ini buat campuran airnya nanti ya, agar hamanya itu cepat keluar nanti ya. Juga untuk bawang merah khusus untuk pertumbuhan akar. Oke, jadi ini kita haluskan jadi satu ya. Oke, dan juga air ya, air yang kita perlukan. Jadi pertama kita taruh dulu embernya ya. Ini ember. Iya, saya juga tahu itu masih tuh ember. Oke, ini ember. Habis itu kita tuang ya airnya. Ini air. Ini buat kita merendam pot. Habis itu tadi yang ini tadi apa ini namanya? Ini ulekan dari bawang merah, bawang putih, habis itu garam ya. Ini sebenarnya bisa juga kita campur dengan sambal ya. Itu buat hama biasanya. Bisa, cuma saya tadi saya lihat di dapur tidak ada lombok, jadi ya sudahlah, ini saja. Oke, lalu kita tuangkan ke dalam. Ini seperti masak saja ya. Ini kita bahan alami saja ya, untuk ngecek. Sebenarnya bisa juga sih langsung pakai puradan ya, tapi itu gimana ya, saya mengurangi bahan itu ya, soalnya itu agak gimana kayak gitu nah ya. Oke, jadi seperti ini penampakannya ya. Kita aduk saja. Ini kita rendam berapa lama ya? Ya kurang lebih kurang lebih 1 jam ya. Nah seperti ini. Wah, ini usahakan airnya ya, airnya ini sampai ini batas pot ini, paling enggak di dalam pot ini ada air yang tergenang ya di atasnya. Jadi kita tambahkan dulu airnya. Oke, jadi kita tambahkan airnya ya. Ya seperti ini. Oke. Nah habis ini baru kita tunggu ya. Biasanya nanti dia akan keluar ya, keluar itu hama-hama di dalam tanahnya ke permukaan ya. Nah setelah itu ya, kalau kita lihat itu banyak hama, lalu cara yang kedua itu terserah saja nanti, entah kita campur puradannya kah ataupun tidak. Tapi kalau memang itu hama keluing ya, yang pasti keluingnya kita buang, habis itu kita beri sedikit puradan ya. Karena kalau keluing dewasa sudah pasti dia akan naik ke permukaan, tetapi di dalam tanahnya ini ya, memang keluingnya itu semuanya naik ya, tetapi apakah telurnya itu akan mati juga atau tidak ya, itu yang kita tidak tahu. Makanya kita beri puradan ya, agar nanti kalau telurnya itu pecah ya, telur dari keluing itu pecah, dia kan kecil-kecil ya. Jadi kalau kita beri puradan dia akan mati. Cuma yang jelas di sini yang nampak ya, yang nampak sekali itu semutnya, semut kecil yang nampak sekali. Tapi semut kecil itu kalau sudah kita beri ini seperti ini, garam, bawang merah, bawang putih, dia akan mati sendiri dia. Oke, ini mulai resap ya ke dalam. Resap nanti beberapa saat ya, 1 jam kemudian nanti dia akan timbul. Biasa kurang lebih 1 jam ya. Kalau hama keluing yang hitam itu saya kurang tahu nama-nama jenis keluing. Kalau yang hitam itu cepat ya, palingan 15 menit sudah keluar. Tapi kalau yang jenis yang merah ya, keluing yang merah itu dia agak lambat ya, setengah jam itu biasanya baru dia keluar. Jadi ya saya perkirakan ini untuk perendaman ya kurang lebih 1 jam. Nanti 1 jam lagi kita akan lihat. Oke, jadi ini sudah sekitar ya, saya lihat langsung ini ternyata banyak juga keluingnya lah, hama keluing ini. Ini keluing jenis apa ya, gagak kalau tidak salah ini ya. Nah seperti ini. Ini belum 1 jam ya, masih sekitar 15 menit. Nah ini dia keluar semuanya kan,
setelah kita lakukan perendaman. Nah seperti ini. Nah dia keluar, semut-semutnya juga keluar ya, semut-semut kecil itu. Nah seperti ini adalah, nah ini kan semut-semut yang kecil dia keluar juga semua, yang mendominasi ya pada media ini ya, jenis keluing ini. Keluing ini memang sih bagus ya buat apa, pembusukan ya, pembusukan dari sisa-sisa tanaman juga, itu nutrisinya sangat bagus buat tanaman juga ya. Tetapi kalau untuk di sebuah pot seperti ini ya, takutnya dia nanti akan, kalau sudah pembusukannya habis, dia akan memakan akar tanaman itu, yang jadi masalah itu. Tapi kalau nah dia sudah mulai naik, tapi kalau malam ya, kadang keluing itu naik dia loh, naik ke atas dahan, habis itu dia akan memakan pucuk ya, pucuk dari tanaman kita. Jadi itu yang kadang merugikannya ya dari keluing ini. Tetapi ada hal-hal juga yang menguntungkan dari keluing ya. Oke, jadi seperti ini baru 15 menit ya. Nanti kita akan lihat lagi setelah 1 jam ya. Oke, jadi ini sudah setengah jam ya. Daripada kelamaan ini nunggu ini ya 1 jam, ya udah kita langsung kita proses ya. Kalau yang untuk jenis keluing ini namanya kita di pot, kita ambil saja ya. Gini ya. Kita potong saja, dia mati juga dengan gunting ya. Kita ambil saja jenis-jenis keluingnya seperti ini. Wah, ini lumayan lah kita panen ini. Nah, ini yang kadang yang ditakutkan itu ada anaknya ya, seperti ini kan ada anaknya kecil-kecil ini. Ada yang putih-putih itu, yang kecil itu biasanya kalau yang sudah itu ada kelihatan satu ya, ini pasti banyak ini di bawahnya nih. Nah ini kecil nih kan, nggak kelihatan dia kecil itu, yang warnanya putih itu biasanya. Waduh, saya pernah ada membaca di Wikipedia itu rasanya sekali dia bertelur itu jumlahnya itu ya banyak gitu, nah puluhan. Jadi ya wajar ya kalau itu sudah ada di pot, dia itu cepat sekali langsung banyak gitu. Nah kalau sudah seperti ini ya, ada keluing kecil, yang besarnya juga ada, takutnya dia sudah beranak pinak di dalam sini ya. Jadi kita beri puradan. Nah puradannya ini juga jangan terlalu banyak ya, soalnya dia akan mematikan ya nutrisi yang bagus ya buat tanaman. Jadi kita beri sedikit saja ya, cukup segini saja ya puradannya. Jadi tidak usah yang terlalu apa ya, kalau bahasanya itu satu, kalau bahasa sini sih 1 kibitan saja ya, sudah seperti itu saja. Baru ini kita tiriskan dan kita jemur lagi juga bisa. Oke, jadi sampai di situ dulu ya untuk videonya, penanganan untuk mengetahui ya apakah di dalam pot yang sudah kita taruh ini, tanpa kita membongkar ya, kita mengetahui hamanya ya, tanpa membongkar juga karena ini baru tanam ya. Jadi kita dapat mengatasi hama dari tanaman itu. Kalau mengenai cacing kayaknya ini aman ya. Cacing sih memang sih bagus ya kalau kita tanam di tanah, tapi kalau di pot ya kurang bagus juga, sama dia akan merusak akar juga ya. Jadi seperti ini caranya. Oke, jadi apabila ada saran, komentar, ataupun pertanyaan, silahkan saja tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta tanda like-nya seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.